Tetapi di depan Bapak dan Ibu sudah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah Kang Hari. Kang Hari ini seprofesi dengan Mario Teguh. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan ngantuk, nanti Kang Hari akan menyampaikan paparannya. Hanya beliau berkunjung di Jawa Timur, Mario Teguh melawan buana ke seluruh dunia. Kang Hari ini nama aslinya bukan Kang Hari, tapi Hari Teguh Santoso. Jadi ada Teguhnya bersama dengan Mario Teguh, sama seprofesi. Beliau juga pemerhati pendidikan, pemerhati TIA, juga seorang motivator, juga seorang pendidik, juga seorang penggemar TIK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada sesi kali ini Kang Hari akan menyampaikan sesuai dengan jadwal yang ditunggu Bapak dan Ibu, yaitu kemandirian membangun belajar. Berarti nggak oleh Pak? Oh, tapi tujuannya sama loh Pak. Oke, spirit of learning something. Pak, Bapak tertarik untuk belajar sesuatu atau sesuatu itu kenapa? Berarti interesting, menarik. Pembelajarannya menarik, itu materi yang baru selalu membuat kita tertarik. Istri yang senangnya dengan bahasa baru datang, baru mandi. Baru apa lagi ya? Baru. Jadi inilah kadang-kadang siswa kan di orang awal mau polisi kimia kok paling mudun. Tak coba dicekel guru itu. Tapi kalau Bapak mandi enggak. Ya. Jadi bukan lantaran materinya, tapi dalam penyampaiannya, orangnya. Atau ada materi yang jadi ngomong, mau belajar terus sudah takut. Itu jadi persoalan. Dan pribadi kita, kalau pribadi panjenengan daftarnya itu sudah bintang itu berani digowo, bintang ditunggu gitu ya. Wah, harus pemimpin senang. Ya ini perlu, makanya kompetensi kepribadian itu menjadi perlu. Kemudian something nih, sesuatu yang baru. Anak-anak pernahkah kebayang bahwa perputaran bumi itu ada hubungannya kaitannya dengan abad dan berhentinya akan menyebabkan kiamat. Kira-kira kenapa ya? Kenapa Bu? Menarik dilaksanakan untuk bisa menjadi pengangkatan. Kalau adanya sendiri, untuk mengubah kita, pernahkah kebayang bahwa sesungguhnya bumi itu dalam berputarnya ada, selalu berkumandang ada. Pernah kebayang nggak? Iya Pak. Ya, sebenarnya saat ini akan di sini, di mana saat bumi kan tidak pernah berhenti. Ketika ada itu berhenti, berarti ada frekuensi dalam perputaran itu yang hilang. Ketika adanya frekuensi menyebabkan ketidakseimbangan. Masuk dalam ilmu fisika ya penjelasan yang jelas karena saya bukan belajar fisika gitu ya. Yang begini-begini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga anak mulai berpikir gitu. Tentunya bisa dimakan dalam rumus. Menerangkan Isra Mi'raj dengan rumusnya ya. EMC kuadrat, kecepatan cahaya, itu akan menjadi menarik. Pernahkah kebayang bagaimana kalau seandainya kalian lah yang menciptakan pesawat bisa ke sana balik-balik dan lain sebagainya untuk membuat mereka merasa sebagai sesuatu yang baru. Tidak hanya ibu bapak, mahasiswa juga barangkali katanya, kuliah itu adalah ilmu ekonomi adalah. Dan saya adalah terus. Ekonomi Indonesia sedang kacau adalah karena penyelesaian itu adalah terus. Dia tidak pernah belajar sesuatu yang baru, relevan.
kaitkan dengan apa yang terjadi jika diskusi kasus untuk mata pelajaran apapun, kemudian disukai penuh tantangan dan near to future orientation. Saya ingin tanya bahwa itu sejarah mungkin bisa angkat tangan ini. Sejarah, Pak, kalau misalnya tanya Bapak, saya kalau belajar sejarah, kira-kira kalau belajar jadi apa ya? Sejarawan gitu ya Pak ya? Atau saya mengajarkan ke anak menjadi orang yang bijak, karena dengan belajar sejarah. Kalau saya ingin profesinya kira-kira apa selain sejarawan? Pemandu, arkeolog maupun antropolog ya. Kalau saya kira-kira ingin bisnis kan ada dengan sejarawan. Siapa ya? Kalau bisa bisnis ya, artinya bicara itu kan tidak terbatas oleh momentum gitu. Sehingga kita belajarnya dari sejarah orang lain itu kan masih dalam sejarah. Sehingga mempelajari sejarah orang lain seperti yang kita ajarkan ke anak-anak itu juga bisa kan menjadi bisnis. Artinya bisnis tidak berkaitan dengan materi sejarah. Bisnis yang lain tapi kemudian kita tiru sejarah orang lain. Kira-kira bisa menambah sejarah berkaitan dengan bisnis karena anaknya ingin ya dia belajar belajar sejarah tapi dia juga ayahnya kebetulan punya warisan bisnis kira-kira apa Pak? Wah iya ya ya luar biasa sama kita kira-kira begini ya. Kalau sekarang kan kita sudah berbasis ICT ya, jadi sekarang sudah mulai digerakkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui blog atau website sudah dipaparkan bahwa situs-situs daerah peninggalan kerajaan mana di wilayah kabupaten itu dengan animasi yang cukup indah dan dikaitkan dengan bisnis industri kerajinan yang bukan seperti patung, anggrek, macam-macam. Itu di tempat-tempat di kota. Sambil agar dibuatkan sebuah website tentang sejarah berdirinya situs itu terkait dengan kerajaan mana. Jadi yang sampai saat ini bahkan belum tidak tahu kadang-kadang. Seperti saya di Mojokerto kalau ditanya kami sejarah kamu sejarah Eropa kadang-kadang tidak tahu. Nah itu yang parahnya. Ya ini yang saya katakan bahwa hampir seluruh mata pelajaran kita sebenarnya bisa dikaitkan dengan apa yang anak-anak kita itu ingin dapatkan. Terus kita mau apa? Sejarah bisa dengan pariwisata, bisa dengan animasi, bisa dengan broadcast, membuat film sejarah yang baik dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kembangkan. Sehingga gambarannya anak itu jadi lebih baik. Itu kalau untuk guru sejarahnya baik seperti Pak Pak Supriyanto. Kalau baik kan kadang-kadang ada guru yang tanya, kalau aku saya pengen belajar sejarah jadi apa tuh? Jadi guru sejarah. Males Pak, ayo sampai ya. Habis kita, ya, Sarinaku itu punya produk yang berkaitan dengan dari Ayu itu aku lagi masuk sekarang apa yang masuk di kepala saya ya dari roti aku kan dia memperkenalkan produknya dengan sejarah timur sejarah apa dan lain sebagainya tentu yang menurut saya kita mungkin perlu mengembangkan. Kira-kira apa Bu?